adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Kayaknya masih ada yang semangat, kakak ulangin lagi ya. Apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Hari ini kakak ditemani oleh Kak Tere. Hai. Satu lagi oleh Kak Sonia. Hai. Sebelum ibadah, kita harus siapin apa aja sih, Kak? Yang pertama, kita harus mandi dulu, tempat gosok gigi, dan yang paling penting kita harus makan supaya semangat. Lalu yang kedua, kita jangan lupa siapkan Alkitab dan Kidung Jemaat kita. Serta jangan lupa siapkan alat tulis dan buku tulis untuk mencatat poin-poin penting yang dikhotbahkan oleh Amang Pendeta. Nah, kalau sudah siap semua, Kak Ita, Kak Tere, dan Kak Sonia mau panggil pasukan Kristus ya. 1, 2, 3. Pasukan Kristus siap. Ih, kurang semangat ya Kak ya. Masih pada duduk, Kak. Kita panggil aja lagi ya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Pasukan Kristus siap. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya, ikuti Kaita dalam doa. Bapa yang bertata di dalam surga, Bapa yang baik, Bapak yang baik, terima kasih Bapa. terima kasih Bapak. Engkau masih memberikan kami Engkau masih memberikan kami kesehatan kesehatan sampai pada hari ini. sampai pada hari ini. Bapak, kami mau ibadah, Kami mau ibadah, berkati ibadah kami berkati ibadah kami dari awal, dari awal, pertengahan, pertengahan, hingga akhirnya. hingga akhirnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kami berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Amin. Amin. Masih semangat adik-adik? Masih ya. Kita mau nyanyi lagu yang kedua. Ada yang tahu lagunya apa? Salah. Happy. Salah juga. Jadi Apa ya? kita mau nyanyi apa ya? Engkau Yesus Tuhanku. Adik tahu semua kan kita masih sama-sama nyanyikan ya? Tahu dong. Panggil yuk adik-adiknya yuk. 1, 2, 3, pasukan Yesus. Siap. Terus sekali lagi. Oke, harus semuanya ya. Harus semangat. Itu masih ada yang duduk tuh, masih ada yang nyemil-nyemil makanan, nggak boleh ya. Ya, kita panggil Kak. 1, 2, 3. Pasukan Yesus. Siap. Dalam-dalam kasih-Mu Bapa, lebih dalam dari apa, besar-besar
Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hukum Taurat Tuhan untuk kita hari ini adalah hukum Taurat yang pertama sampai hukum Taurat yang kedua. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, meminta kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengaku iman percaya kita. Mari sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Dan jangan lupa siapkan Alkitab, buku tulis, dan alat tulis. Oke, kakak panggil sama-sama semuanya ya. Pasukan Kristus, siap!
Anak Tuhan yang dikasihinya, kita kembali bertemu dalam ibadah minggu hari ini. Sampai hari ini kita masih melakukannya di rumah kita masing-masing, namun kita tetap bersuka cita karena Tuhan mengasihi kita. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang hamba-hamba Tuhan yang teguh pada iman mereka, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita, yaitu yang tertulis di dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 24 sampai dengan 29. Kita akan membaca bersama-sama. Kita mulai. 1, 2, ya. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah pernah mendengar cerita tentang Daniel. Dia memiliki 3 orang sahabat yang sama-sama teman satu bangsanya. 3 orang itu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang cerdas, anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan, setia kepada bangsanya, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Karena mereka pintar, mereka cakap-cakap semua, mereka mau dipekerjakan di dalam istana raja untuk membangun bangsa yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Suatu ketika
Raja Nebukadnezar mendirikan patung yang sangat megah sekali, ya. Patung emas, patung yang tinggi sekali, yang besar sekali. Lalu dia buat itu menjadi Tuhan bagi mereka. Lalu dia buat titah, ya. Titah itu perintah, titah itu hukum. Hai semua orang dari segala bangsa, dari segala suku, dari segala bahasa, barang siapapun yang ada di dalam kerajaanku wajib harus bersujud menyembah kepada dewa atau patung yang saya buat ini. Barang siapa yang tidak taat, barang siapa yang tidak patuh, akan dilemparkan ke dalam perapian yang panas sekali, supaya di sana tubuhnya hangus, supaya mereka mati. Nah, ternyata ada 3 orang itu, mereka nggak peduli. Nah, sehingga ada orang yang sangat membenci mereka, yang iri dengan mereka, ternyata melihat, loh ini Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak taat kepada raja. Nah, ini akan saya buat untuk menjatuhkan mereka, supaya mereka dihukum oleh raja. Lalu orang ini melapor kepada raja. Dia katakan, hai rajaku, sembahku kepadamu. Ternyata tidak semua orang tunduk kepada perintahmu. Ada orang, yaitu dari kalangan orang Yahudi, orang Yehuda, yang tidak mau menyembah patung yang raja dirikan itu. Mereka harus dihukum mati. Lalu murkalah, marahlah raja ini. Lalu diperintahkannya lah, tangkap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu lemparkan ke perapian yang menyala, panaskan 7 kali lebih panas dari yang biasanya, supaya mereka mati di sana. Namun bagaimana nasib ketiga orang itu? Anak-anak Tuhan itu? Mereka berjalan-jalan saja di dalam perapian itu, seperti berjalan di mall, ya. Mereka santai-santai saja, tidak ada yang terjadi apa-apa dengan mereka. Bahkan dikatakan pakaian mereka saja pun tidak hangus, bahkan rambut mereka. Nah, ini kalau Tuhan sudah menolong, kalau Tuhan sudah melindungi, tidak akan terjadi apa-apa dengan mereka, ya. Akhirnya ceritanya bagaimana? Lalu ketika raja itu sedang berjalan keliling di istananya, lalu dia melihat perapian itu, dia sangat terkejut sekali. Wow, tadinya ada 3 orang, sekarang sudah ada 4. Siapa itu gerangan? Ya, bahkan penampilannya seperti anak dewa. Lalu raja itu perintahkan, keluarkan Sadrak, Mesak, dan Abednego dari perapian itu. Lalu mereka ditarik dan semua diajaknya untuk menyaksikan apa yang terjadi dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego itu. Dipanggilnya para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri, semua datang berkumpul karena penasaran dan heran. Masa bisa orang sudah dimasukkan ke dalam perapian yang begitu panas, tetapi tidak terbakar, tidak mati, kok bisa hidup? Nah, mereka terkagum-kagum, mereka takjub, mereka heran. Ya. Nah, maka raja itu membuat titah yang baru. Dia katakan, hai semua rakyatku, siapapun yang melakukan penghinaan kepada Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka akan dibunuh. Karena tidak ada Allah seperti Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Allah yang maha tinggi, Allah yang mampu menolong anak-anaknya, Allah yang mampu menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Nah, adik-adik sekalian, kalian mau bersaksi tentang Tuhan Yesus? Tidak takut? Nah, contohnya adik-adik, ketika kita pergi bersama dengan teman-teman kita, ya, misalkan di sekolah, lalu kita diajak makan bersama. Teman-teman kita yang lain berbeda agama dengan kita.
Apakah kita malu berdoa? Tidak malu. Sekalipun hanya sedikit jumlahnya di sekolah misalnya, tapi kalau Tuhan sudah menolong kita, Tuhan bersama dengan kita, maka kita menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang berprestasi, ya, sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego itu, ya, mereka dimanapun tetap setia kepada Tuhan, tidak mau menyangkal imannya. Sehingga Raja Nebukadnezar yang tadinya tidak percaya, sekarang menjadi percaya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau senantiasa menolong kami, senantiasa mengajari kami, membimbing kami anak-anak Tuhan supaya kami setia kepada Tuhan, tidak takut, tidak malu untuk menyaksikan nama-Mu Tuhan, bahkan berdoa dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, bimbinglah anak-Mu, tolonglah kami, lindungi kami senantiasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Adik-adik semua, kita sudah bernyanyi memuji Tuhan dan sudah mendengarkan firman-Nya. Sekarang kita akan berdoa bersama dalam doa Bapa kami. Kita bersama-sama mengucapkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. 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 Salam, selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan, tetap bersukacita, tetap menyenangkan Tuhan, menyenangkan orang tua, dan tetap berdoa. Selamat hari Minggu. Hai adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti ibadah kita dari awal sampai akhirnya. Tetap semangat, tetap hidup sehat walau di rumah aja minggu depan. Sekolah minggu tetap menemani kalian semua. Sampai jumpa. Bye.